Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Turiza dari 2 BKID ingin mempresentasikan yaitu yang pertama definisi hadis do'if. Kata do'if menurut bahasa merupakan lawan kata dari qawi yang berarti lemah. Yang do'if di sini adalah arti secara maknawi, sedangkan definisi hadis do'if menurut istilah adalah sebagai berikut, yaitu definisi menurut Mahmud Al-Tohan, yang artinya hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan. Yang kedua yaitu kriteria hadis do'if, yaitu hadis yang kehilangan salah satunya syarat sebagai hadis sahih dan hasan. Dengan demikian, hadis do'if itu bukan tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih, juga tidak memenuhi persyaratan hadis-hadis hasan. Pada hadis do'if, terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadis do'if tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu hadis do'if berdasarkan terputusnya sanad. Maksud dari sanad terputus adalah apabila dari periwayatan terdapat perawi yang gugur dari rentetan sanad. Gugurnya perawi dalam sanad dapat berbeda-beda tempatnya. Ada yang gugur dari awal, di tengah, dan di akhir. Bisa juga gugurnya di beberapa tempat secara berurutan atau tidak berurutan. Selanjutnya yaitu hadis do'if berdasarkan cacatnya rawi. Yang pertama ada hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang diciptakan oleh seorang pendusta. Yang diciptain itu mereka katakan bahwa sabda Nabi SAW, baik hal itu disengaja maupun tidak. Yang kedua ada hadis matruk. Hadis matruk adalah hadis yang menyendiri dalam periwayatan, yang diriwayatkan oleh orang yang dituduh dusta dalam perhadisan. Lalu yang ketiga ada hadis mungkar. Hadis mungkar adalah hadis yang menyendiri dalam periwayatan yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya, banyak kelengahannya, atau jelas kefasikannya yang bukan karena dusta. Lalu yang keempat ada hadis mu'alal. Hadis mu'alal adalah hadis yang tampaknya baik, namun setelah diadakan suatu penelitian dan penyelidikan ternyata ada cacatnya. Lalu yang kelima hadis mudraj. Hadis mudraj atau saduran adalah hadis yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadis perkiraan bahwa saduran itu termasuk hadis. Lalu selanjutnya yang keenam ada hadis maklub. Hadis maklub adalah hadis yang terjadi mukhalafah atau menyalahi hadis lain disebabkan pemutarbalikan urutan perawi. Yang ketujuh hadis muttorib. Hadis muttorib adalah hadis yang menyalahi hadis dengan mengganti rawi. Yang kedelapan hadis muharraf. Hadis muharraf adalah hadis yang menyalahi hadis lain terjadi karena perubahan syakal kata dengan masih tetapnya bentuk tulisannya. Yang kesembilan hadis musahaf. Hadis musahaf adalah hadis yang mukhalafnya karena perubahan titik kata, sedang bentuk tulisannya tidak berubah. Hadis mubham. Hadis mubham adalah hadis yang di dalam matan atau sanadnya terdapat seseorang rawi yang tidak dijelaskan apakah ia laki-laki ataukah perempuan. Lalu selanjutnya kedaifan yang disebabkan oleh cacatnya kedabitan rawi. Yang pertama yaitu ada dusta. Yang kedua lalu ada tertuduh dusta. Yang ketiga ada banyak salah. Yang keempat menyalahi riwayat orang kepercayaan. Lalu yang kelima tidak baik hafalannya. Yang keenam penganut bid'ah. Yang ketujuh tidak diketahui identitasnya. Yang kedelapan banyak waham atau berubah sangka. Yang kesembilan itu ada lengah dalam menghafal. Lalu yang terakhir fasik. Selanjutnya yaitu
Kedudukan hadis do'if. Pengalaman hadis do'if, mayoritas ulama hadis dan ulama fikih menggunakan hadis do'if selain dalam masalah akidah dan penetapan hukum halal dan haram, tapi sebagian ulama hadis juga ada menggunakan hadis do'if dalam menetapkan hukum jika tidak ada lagi hadis sahih atau hadis hasan. Lalu yang terakhir yaitu hukum mengamalkan hadis do'if. Yang pertama, boleh mengamalkan secara mutlak. Maksud dari itu adalah baik dalam fadhalil amal maupun dalam hukum syariat, halal, haram, wajib, dan lain-lain dengan syarat do'ifnya tidak do'if syadid, lemah sekali, dan juga tidak ada dalil lain selain hadis atau dalil yang bertentangan dengan hadis tersebut, begitu. Lalu yang kedua, boleh dan sunnah mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadlil amal, zuhud, nasihat, kisah-kisah selain hukum syariat dan akidah, selama hadis tersebut bukan hadis mau'udhu atau palsu. Lalu yang terakhir ada tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, baik dalam hal fadahil amal maupun dalam hukum syariat. Ini adalah mazhab Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Al-Shihab Al-Kafaji, dan Al-Jalal Al-Dawani. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.